Pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami, karena Engkau Allah yang kudus, karena Engkau layak disembah. Kami sembah kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih karena kasih-Mu begitu nyata buat setiap kami. Di setiap masa, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu.
tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, kami puji, kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Selamanya Engkau kudus, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perisai dan kota bentengku. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji, layak disembah. Selamanya Engkau baik, selamanya Engkau setia, selamanya Engkau menyertai kami. Kami berterima kasih, Yesus. Oh Yesus, Yesus.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Halo Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang goal dalam hidup ini. Saya berdoa Tuhan beri kita hati yang hari ini lemah lembut, supaya mudah dibentuk, mudah diajar, mudah diarahkan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita belajar tentang goal hari ini. Semua orang harus punya goal. Goal itu menentukan kita ini akan berakhir jadi seperti apa Bapak Ibu. Yesus punya goal. Semua orang-orang di Alkitab punya goal. Betapa pentingnya goal ini, dan ini kita harus mengerti baik-baik. Dari awal tahun kita memang sudah set up goal kita. Oh, tahun ini kita berencana melakukan ini, dan ini. Kita tahun ini berencana untuk mendapatkan hasil seperti ini dan ini. Tahun ini kita akan melakukan strategi ABCD seperti ini. Tapi dalam waktu 9 bulan ini dari Januari sampai September, bisa terjadi banyak hal yang berbeda dari rancangan kita. Banyak hal yang bisa lain daripada rencana kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan kalau ternyata goal kita itu lain Bapak Ibu. Nggak sama dengan apa yang kita bayangkan. Nah, kita belajar, kita perhatikan apa yang Alkitab kita katakan tentang goal ini. Hal pertama saya mau bicara ini Bapak Ibu. Goal setting goal ini adalah tanggung jawab rohani kita dengan Tuhan. Itu tanggung jawab kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Goal setting itu bukan bicara masalah profesionalisme kerja. Bukan masalah, oh memang harus begitu, kalau kita mau kerja harus begitu, seorang pemimpin memang harus punya goal. Bukan Bapak Ibu. Goal setting adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yesus punya goal. Semua orang-orang lain di Alkitab juga punya goal. Berapa kali kita tahu, kita baca kisahnya, Yesus dihalangi oleh orang-orang murid di sekelilingnya, murid-muridnya. Oh, jangan pergi ke Yerusalem, nanti bahaya, nanti kau dibunuh. Oh, jangan takut di Taman Getsemani, kita perang yuk. Sampai Petrus keluarkan pedang, dia tebas kuping Malkus, salah satu penjaga Roma. Kenapa? Karena Petrus menghalangi, dalam tanda kutip. Jangan sampai ditangkap, jangan sampai disalib. Padahal kan itu adalah rencana penebusannya yang semula. Banyak orang berusaha membuat Yesus aman. Udahlah, jangan ke situlah. Tapi Yesus punya goal, Bapak Ibu. Bayangkan kalau ternyata Yesus ikut Petrus, ya sudah, kita kabur dari Taman Getsemani, nggak jadi ditangkap, nggak jadi disalib. Lah, kita jadi apa sekarang, Bapak Ibu? Waktu Lazarus mati, orang-orang berkata, ya sudahlah, telat, gimana, nasibnya sudah mati, terlambat. Tapi Yesus punya goal, dia punya rencana, dia akan tetap bangkitkan Lazarus, dia berangkat tetap Bapak Ibu. Betapa pentingnya goal. Nah, saya akan baca satu ayat ya. Paulus menulis, Filipi 3 ayat 12, Filipi pasal 3 ayat yang ke-12, dia berkata ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dalam terjemah bahasa Inggris dia berkata ini, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. Saya tidak berpikir bahwa aku ini sudah serupa dengan apa yang Tuhan mau. Perhatikan Bapak Ibu ya. Dan dia berkata ini, I have not yet reached that goal. Aku belum mencapai goal itu. But I continue trying to reach it and make it mine. Aku berusaha mencapai goal itu dan menjadikan goal itu milikku, kepunyaanku. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. Itu apa yang Yesus mau untuk kulakukan. Dan itulah alasan kenapa Dia membuat aku menjadi miliknya. Itu kata Paulus. Perhatikan dalam satu ayat ini, Paulus menulis ada 3 term Bapak Ibu. That goal, yang pertama. Dia berkata, I have not yet reached that goal. Lalu dia berkata, and make it mine, my goal. And that's what Christ Jesus wants me to do, the goal. Dalam satu ayat dia menulis 3 terminologi hebat. That goal, my goal, the goal. Memang Paulus mengakui, aku belum mencapai ke sana.
Aku belum berhasil, belum mampu. Tapi goalnya ada Bapak Ibu. Goalnya ada. Tuhan ada rancangannya, Tuhan ada tujuannya, ada. Goalnya ada. Memang hanya Paulus memang belum nyampe ke sana. Paulus belum menyelesaikannya. Paulus belum berhasil, tapi goalnya ada. Ini yang kita perlu ngerti baik-baik. Dalam hidup ini, goalnya ada Bapak Ibu. Nah masalahnya, kalau kita bahkan nggak punya goal, atau kita nggak tahu goalnya apa, lalu terus gimana? Kita mau ngapain? Kita mau, kalau Paulus berkata, I continue trying to reach it. Kalau kita bahkan nggak tahu di mana goalnya, apa yang mau di reach, apa yang mau dicapai, apa yang mau diperjuangkan. Nggak bisa Bapak Ibu. Makanya goal ini, goal setting ini adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan. Dan ini tanggung jawab yang berat Bapak, yang besar Bapak Ibu. Hidup kita semuanya akan tergantung dari desain ini, dari goal ini Bapak Ibu. Dan ini sebuah kebenaran yang perlu kita ngerti baik-baik hari ini. Kita semua akan menjalani hidup ini either by design or by default. Kita semua akan menjalani hidup ini Bapak Ibu entah karena desain, rancangan kita. Oh, aku ingin menikah usia sekian, aku ingin punya anak usia sekian, aku ingin punya pekerjaan ini, aku akan melakukan ini dan ini dan ini dan ini segala macam. Oh, saya pengen kerja sebagai di bidang kuliner misalnya. Kalau kita sudah punya goalnya, oh mau bidang kuliner, mau buka restoran misalnya, kita akan mulai melakukan hal-hal yang menuju ke situ. Oh belajar masak, mulai melatih knife skill, cara motong, cara pakai pisau dan segala macam, mulai belajar resep-resep, mulai lihat. Dan yang penting mesti kita akan praktekkan. Oh kita mulai masak, nggak mungkin saya pengen punya bisnis restoran yang top, yang rame, yang terkenal, yang mahal, yang mewah, yang bagus. Tapi aku akan baru mulai masak nanti seminggu menjelang pembukaan. Nggak bakal bisa. Kita akan menjalani hidup ini entah by design atau by default. Kalau by design, kita semua akan mendesain. Oh, makanya kita milih. Dulu waktu SMA kita akan ambil jurusan apa. Kuliah kita milih, kita akan kuliah di jurusan apa. Di kampus apa. Kita mulai memilih pekerjaan kita. Kita akan menghasilkan uang menghidupi keluarga kita dengan apa dan segala macam. Itu by design. Tapi kalau kita nggak punya desainnya, kita nggak punya goalnya, kita akan menjalani hidup ini by default. By default itu secara otomatis. Contoh, kalau kita punya HP baru Bapak Ibu. Kalau Anda beli HP baru, semua program di dalam HP kita akan di-setup dan diberikan secara default. Oh, ada program Note misalnya. Ya jangan berharap bisa dipakai kayak Word, ngetik-ngetik begini begitu, mau dipakai warna-warni, mau wah, yes, jangan wis. Namanya aja Note ya cuman default lagi, gratisan lagi, ya apa adanya. Tapi kalau kita pengen yang wah, aku mau yang istimewa, yang tulisannya bisa gede kecil, tulisannya bisa berubah-berubah, aneka rupa, font dan segala macam, ya Anda harus desain dong, milih. Oh, aku mau pakai program ini, Word misalnya. Oh, aku mau pakai program ini, Photoshop misalnya. Ya, Anda harus milih, didesain, nggak bisa, jangan berharap defaultnya, nggak ada default yang sudah setup bagus, semua indah, hebat, lalu default, gratisan, nggak ada Bapak Ibu. Semua yang default ya default, sekedar bertahan, sekedar HP-nya bisa jalan, sekedar HP-nya bisa dipakai, itu default. Defaultnya HP, kalau Anda mau chatting, ya SMS, defaultnya. Tapi kalau Anda mulai berpikir, aku pengen yang bisa kirim gambar, kirim video, kirim file, kirim suara, kirim ini itu, ya kita harus desain. Desainnya apa? WhatsApp mungkin. Apalagi ntar, Telegram mungkin. Banyak yang lain. Tapi kan harus by design, nggak bisa default. Kalau default nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita akan menjalani hidup ini hanya dua pilihannya. By design atau by default. Yang mana? Kalau kita gagal untuk punya desain, kita gagal punya goal setting dalam hidup kita nggak punya goal, nggak punya tujuan dalam hidup kita sedang menjalani dan kita sedang memilih untuk menghidupi hidup ini berdasarkan default. Ya sekedar berjalan saja, yang penting nggak mati, yang penting nggak sekarat, yang penting nggak bubar, sekedar ada saja. Kerjaan gimana? Ya pokoknya ada saja, yang penting nggak mati kelaparan. Wis. Keluarga gimana? Ya pokoknya anaknya masih bernafas, ya sudahlah. Default. Salah Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan hidup ini tanpa goal, tanpa setting, Anda sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Kalau kita nggak punya goal, kita nggak punya desain atas hidup ini, Anda sedang menyerahkan hak atas hidupmu kepada orang lain. Orang lain yang akan menentukan hidup Anda, orang lain yang akan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Bukan kita lagi, sudahan.
Kalau orang tua yang punya anak, Anda berpikir, udah, yang penting anakku hidup, bisa makan, selesai. Wrong. Itu by default. Secara default, ya orang akan hidup memang. Kalau ada orang berpikir orang tua, dan ini saya baru ketemu Bapak Ibu, ada satu orang tua dari jemaat, dia berkata begini, aku kurang apa sebagai orang tua? Aku kerja keras, cari uang supaya mereka bisa makan, bisa hidup, bisa minum, bisa belajar. Kurang apa? Aku sudah melakukan segala-galanya. Salah. You haven't do anything yet. Anda belum melakukan apapun sebenarnya. Kenapa? Kalau cuma sekedar hidup, makan, minum, sekolah, nggak perlu Anda, nggak perlu orang tua. Panti asuhan juga melakukan yang sama. Lalu apa gunamu sebagai orang tua, Bapak Ibu? Guna kita sebagai orang tua yang dikasih kepercayaan Tuhan, dititipi seorang anak, atau 2 orang, atau 3 orang, atau lebih, untuk kita punya desain. Oh, aku ingin anakku jadi astronot, misalnya. Kalau kita punya setup goal-nya, kita tahu, oh kalau mau sekolah kalau mau jadi astronot, harus belajarnya fisika, harus belajarnya matematika, bagian IPA ceritanya, kalau mau jadi astronot. Kan nggak mungkin, aku pengen anakku jadi astronot, lalu belajarnya, maaf ya, ini bukan merendahkan jurusan apapun, bukan, tapi ini sekedar contoh. Oh, aku pengen anak saya jadi astronot, tapi yang diurusin dikutiki dunia kuliner, masak terus. Ya nggak ketemu Bapak Ibu, sampai mati nggak bakal jadi astronot. Jadi kalau Anda sekedar menjadi by default, sekedar hidup, sekedar ada, ya Anda nggak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Anda akan dihina orang, Anda akan direndahkan orang, Anda akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini, ya sekedar hidup. Kalau Anda memilih berkata, ya udah nggak apa-apa Pak, aku nggak keberatan, ya sudah, enjoy your life. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak begitu Bapak Ibu. Saya nggak kepingin sekedar hanya hidup di dunia ini, lalu tiba-tiba setelah berjuang sekian lama, merasakan penderitaan sekian lama, begini-begitu yang pokoknya nggak mati, lalu menghadap Tuhan selesai. Nggak. Saya kepingin hidup ini mencapai kepenuhannya, mencapai maksimalnya. Hidup saya maksimal, hidup anak-anak saya maksimal. Mereka bisa menikmati apa yang baik dalam hidup ini dan mencapai apa yang mereka mau dalam hidup ini. Dan untuk itu kita perlu goal. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Nanti kita mati, suatu ketika di hadapan Tuhan kita akan ditanya, Deki, apa sumbangsimu terhadap anak-anakmu? Lalu saya mau bilang, loh mereka hidup toh, kan karena aku hidup. Enggak Bapak Ibu. Mereka hidup bukan karena kita. Tadi saya sudah bilang, panti asuhan juga membuat mereka hidup. Anak-anak jalanan di pinggir jalan juga mereka hidup. Nggak ada orang tuanya, hidup kok. Nah terus kita ini apa sebenarnya? Jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu, hidup ini. Karena nanti suatu ketika kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita akan ditanya kok nanti. Apa tanggung jawabmu? Apa sumbangsimu? Apa yang sudah kau lakukan dengan pekerjaanmu yang kupercayakan padamu? Kita mau jawab apa Pak? Apa yang kau lakukan dengan talenta, berkat, bakat yang sudah kuberikan kepadamu? Apa Bapak Ibu? Apa kita bilang, diam aja lah, gimana, lagi pandemi kok. Iya gimana, hidup lagi susah, zaman lagi susah. Coba kalau kita berani jawab begitu di hadapan hakim kita. Nggak mungkin Bapak Ibu. Menyesal kita hari itu nanti. Dan terlambat tapi. Jadi hari ini mulailah punya goal setting dalam hidup ini. Kita mau ngapain? Setahun ke depan kita mau ngapain? Oh kita tahu nih, tahun depan nanti ada pengeluaran. Anak mau masuk sekolah. Ya kita mulai goal dong settingnya. Kita mau ngapain sepanjang setahun ini? Kita mau cari uang dari mana? Caranya dari mana? Caranya bagaimana? Kerjaan apa? Persiapannya bagaimana? Perhitungannya bagaimana? Eksekusinya bagaimana? Distribusinya bagaimana? Penjualannya bagaimana? After sale service-nya bagaimana? Kita kan harus mulai mikir. Jangan cuma by default. We must run our life by design. Yang didesain aja bisa gagal, apalagi yang by default. Kita udah rancang hidup kita sebegitu rupa dengan hati-hati, itu saja masih bisa gagal kok Bapak Ibu. Apalagi yang kita nggak mikir apa-apa. Orang diem itu ada 2 pilihan. 1, dia berpikir segalanya dipikiri sampai bingung mau ngapain. Sampai nggak tahu yang mana duluan, dipertimbangkan ini. Makanya sampai bengong-bengong sendiri. Tapi orang kedua, karena nggak ada apa-apa, ya bengong makanya. Ya itu gawat. Mau kerja apa? Nggak tahu. Terus menghidupi keluarga dari mana? Nggak tahu. Terus kalau nggak ada duit gimana? Nggak tahu. Terus kalau nggak bisa makan? Nggak tahu.
Terus kalau anaknya nggak bisa sekolah, nggak ada duit, ya sudah, ya gawat. Dan Anda coba pikir baik-baik. Kalau anak Anda ditanya, banggakah anak kita kalau dia punya orang tua seperti itu? Kira-kira apa jawabnya? Kita semua tahu lah jawabannya. Masalahnya yang terbesar adalah, kita ini kepingin jadi orang tua yang dibanggakan, atau kita mau jadi orang tua yang dihina, yang disesali bahkan oleh anak kita sendiri. Jangan loh Bapak Ibu. Berubah yuk. Goal setting adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan. Itu tanggung jawab rohani kita dan itu besar sekali. Yang kedua, goals are a stretcher of faith. Goal itu adalah sesuatu yang menarik iman kita untuk bertambah, bertumbuh, dan membesar. Goal, pertamanya ya, goal adalah statement of faith, pernyataan iman goal itu. Jadi waktu kita set up goal, oh aku pengen jadi seorang pengusaha, aku pengen punya bisnis sendiri, bisnis kuliner sendiri misalnya. Waktu kita merancangkan goal itu, sebenarnya kan kita ini sedang berkata, I believe, aku percaya, that's faith. Aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku dan menolong aku supaya aku mencapai mimpiku punya bisnis kuliner sendiri. Itu iman Bapak Ibu. So, goals are a statement of faith awalnya. Itu adalah pernyataan iman. Jadi kita sedang berkata, waktu kita punya goal, kita sedang berkata, aku percaya Tuhanku mampu menjadikan goal ini menjadi nyata. Itu iman. Dan waktu kita punya iman, iman itu ada Bapak Ibu. Iman itu akan ditarik. Goal ini akan membuat iman ini jadi besar. Saya bacakan dulu ya ayatnya Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terjemahan bahasa Inggris berkata begini, without faith it is impossible to please God. Kalau Anda nggak punya iman, nggak mungkin Anda bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kalau Anda nggak punya goal dalam hidup ini, berarti Anda nggak punya iman. Nggak punya iman, berarti Anda tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda nggak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin Anda bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Loh, kita nggak diperkenan kok. Kalau kita nggak suka sama seseorang, Bapak Ibu, nggak mungkin kita kasih sesuatu yang berharga dalam hidup kita kepada orang itu. Karena kita nggak suka sama dia. Kita kepingin diperkenan Tuhan, disukai Tuhan, tapi kita nggak melakukan apa yang dia sukai. Nggak bisa Bapak Ibu. Tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Dan iman tidak mungkin ada tanpa goal. Jadi hari ini kita perlu belajar baik-baik Bapak Ibu. Goal is a statement of faith. Goal is a stretchers of faith. Gimana mau di-stretch? Saya bacakan ya. Efesus 3:20. Efesus pasal 3:20. Bagi dialah Tuhan, huruf besar ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. God can do anything far more than you could ever imagine. Tuhan sanggup melakukan sesuatu jauh lebih besar daripada segala yang bisa kau pikirkan, even from your wildest dream. Dari pikiranmu yang paling hebat sekalipun Tuhan sanggup lakukan. Jadi hari ini jangan takut bermimpi. Mimpi itu gratis Bapak Ibu. Kalau mimpi aja kita nggak berani, kalau mimpi aja kita nggak punya, nah hidup ini terus bagaimana? Tuhan akan menentukan, ukuran Tuhan akan menentukan ukuran goal kita. Big God, big goal. Tiny God, tiny goal. No God, no goal. Yang mana kita? Oh, hidup ini nggak ada pilihan. Aku nggak punya desain, nggak punya rancangan, nggak punya goal. Berarti dalam hidup ini Anda tidak pernah mengakui ada Tuhan. Sekalipun mungkin Anda berkata, oh, saya punya agama kok. I'm not talking about religion. Agama dengan Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau kita percaya ada Tuhan, atau contoh lain lah, kalau kita percaya ada seseorang yang berkuasa di dekat kita, di belakang kita, contoh, papa kita orang kaya.
harta melimpah. Kita tahu dan kita percaya dan kita mengerti itu. Kita nggak takut untuk bermimpi. Kita nggak takut untuk beli. Oh, aku pengen iPhone yang terbaru. Aku pengen HP yang terbaru. Aku pengen mobil yang terbaru. Kita nggak takut. Dan kita nggak ragu. Kenapa? Karena kita tahu itu dalam kemampuan dan jangkauan Bapak kita. Mungkin kita memang nggak mampu. Oh, saya belum kerja, Om. Nggak apa-apa. Tapi karena Bapak kita mampu, kita masih berani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bapak kita mampu. Tapi kalau kita nggak tahu, atau kita taunya bapakku miskin, bapakku nggak sanggup, bapakku nggak mampu, boro-boro mau beli iPhone yang terbaru, kita mau beli ciki aja mikir ntar. Ini kalau aku ambil bisa disambet ntar, bisa dicambuk ntar. Jangan deh. Akhirnya jadi kecil goal kita. Kenapa? Karena kita taunya salah, atau kita nggak tahu bahkan. Jadi hari ini, tahu dulu Tuhan, kenal Tuhan dulu, the size of our God, is gonna determines the size of our goal. Jadi hari ini belajar Bapak Ibu. Berhentilah berpikir, mulai dirubah ya, ditransformasi pikiran kita. Berhenti berpikir, saya udah terlalu tua, nggak bisa aku lakukan ini. Oh, aku terlalu muda, nggak bisa aku lakukan ini. Oh, aku kurang cantik, nggak bisa aku lakukan ini. Oh, aku kurang ganteng. Oh, aku kurang pendidikan, aku kurang pengalaman, aku kurang koneksi, aku kurang modal. Stop! Stop arguing with yourself. Berhentilah berdebat dengan dirimu. Berhentilah membuat alasan. Mulailah bermimpi. Apa yang Tuhan akan sanggup lakukan waktu kita percaya kepada Dia. Dalam hidup ini ada dua kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang. Dalam urusan set up goal ya Bapak Ibu. Apa yang salah? Satu, kita sering kali set up goal kita too low, terlalu rendah. Apa sih yang Anda ingin dalam hidup ini? Ya, pokoknya bisa ada rumah cukup lah. Lah kalau rumahnya nggak ada genteng gimana, Pak? Kalau rumahnya cuma ukuran 1 kali 1 meter bagaimana? Rumah lo itu. Ya, yang penting punya mobil lah. Punya mobil, tapi kalau mobilnya bobrok, setiap jalan 1 kilo rusak bagaimana? Masih mau tak? Apa nggak malah jadi beban itu? Oh, yang penting bisa hidup lah. Anda makan rumput juga bisa hidup, Bapak. Tapi apakah Anda mau menjalani hidup seperti itu? Oh, yang penting punya anak, punya istri, punya suami lah. Lah kalau suami ternyata petinju, gebukin kita terus. Suami kita ternyata pembohong, penipu, nyakitin kita terus, bagaimana? Maukah Anda, Bapak Ibu? Kan enggak. Jadi jangan hanya sekedar seadanya. Dream it. Pikirkan, jangan set up too low. Set up the right one for you. You deserve to have the best. You deserve to receive the best. So set up the best goal for your life. Kesalahan pertama, orang set up goalnya terlalu low. Kesalahan kedua, orang set up goalnya too quickly, kecepatan. Maunya apa? Oh, aku mau punya 1 juta deh dalam waktu sebulan. Kenapa? Karena biasanya orang takut berpikir, oh, kenapa nggak mau ambil rumah? Saya nggak punya duit, Om. Kan bisa KPR. Serem, Om. Kalau aku ambil KPR, udah tanda tangan kontrak, ambil 20 tahun, ternyata di tahun ke-11 nggak bisa bayar, gimana, Om? Kan hilang semua. Perhatikan, mereka orang ini suka takut panjang. Pengennya yang cepet-cepet, yang mudah dan gampang dan cepat selesainya. Oh, kalau utangnya 1 bulan sih oke, Om. 2 bulan oke, Om. 3 bulan oke, Om. Kan nggak mungkin kita mau beli rumah utangnya cuma 3 bulan. Nggak mungkin, toh Bapak Ibu. Kalau kita bisa beli rumah dengan utang 3 bulan, ya kan berarti duitnya ada. Dan kita suka berpikirnya, kalau nanti gagal gimana? Nah, kalau nanti berhasil bagaimana? Kenapa kita selalu melihat yang jelek? Karena kita set up the goal too low and too quickly. Akhirnya, perpaduan dari too low dan too quickly ini, kita nggak dapat apa-apa dalam hidup ini. Sampai mati kita nggak dapat apa-apa. Kalau Anda pernah bekerja atau pernah
terlibat dalam dunia bisnis, di dunia pekerja di marketplace, Anda pasti tahu konsep ini. High risk, high return. Pekerjaan yang risikonya besar, pasti hasilnya gede, Bapak Ibu. Low risk, low return. Kalau Anda nggak mau risiko, ya pasti kerjanya hasilnya kecil. Kalau Anda nggak mau risiko sama sekali, no risk, ya nggak ada result, ya no result, Bapak Ibu. No return. Tapi masih ada, dalam tanda kutip, orang gila. Maunya no risk, high return. Bob Sadino itu suatu ketika berkata begini, definisi orang gila adalah melakukan hal yang sama terus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita tahu sepanjang hidup ini, kalau saya tanya, apakah Anda puas dengan hidup ini saat ini, Bapak Ibu? Apakah Anda puas dengan apa yang Anda pegang dan Anda piliki hari ini? Kalau Anda berkata, enggak, aku pengen lebih. Ya jangan lakukan hal yang sama terus seperti kemarin-kemarin dong. Udah tahu yang kemarin-kemarin kau lakukan selama bertahun-tahun itu membawamu kepada hasil hari ini. Dan hasil hari ini itu Anda nggak suka, Anda nggak puas. Dan Anda ingin merubah keadaan ini. Ya lakukanlah yang berbeda. Set up your goal. Not too low, not too quickly. Trust God. Dan expect less. Bermimpilah. Karena Tuhan sanggup lakukan far more than you could ever imagine. Ada perbedaan besar antara mimpi, dreams, dan goal. Kita bisa punya mimpi. Dan Anda bebas bermimpi apapun dalam hidup ini. Oh, aku pengen jadi orang terkaya di dunia. Ya nggak apa-apa. Namanya juga mimpi kok. Aku ingin punya pabrik terbesar di dunia. Nggak apa-apa, namanya punya mimpi. Aku ingin punya rumah terbesar di dunia. Nggak apa-apa, namanya juga mimpi. And we need to have a dream. Kita perlu, Bapak, punya mimpi. Tapi jangan hanya punya mimpi. Dalam Tuhan ya, jangan hanya berhenti di mimpi. Oh, aku pengen ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Jangan. Don't stop there. Move on. Jalan lagi. Punya goal. Bedanya mimpi dengan goal, dream and goal, itu ada di date and deadline. Goal punya date, punya jangka waktu. Kapan kita akan capai goal ini? Kapan kita akan meraih ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Tergantung. Dan kita punya deadline. Sampai kapan, sampai di mana ujungnya? Kalau kita nggak punya deadline, nggak punya date, itu sekedar dreaming. Mimpi doang di siang bolong. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu. Pilih baik-baik apa yang Anda mau dalam hidup ini. Matius pasal 9 ayat 29. Matius pasal 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, perhatikan ini ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. According to your faith, will it be done to you. Akan diberikan, akan dilakukan Tuhan kepada kita. Itu tergantung dari iman kita, Bapak Ibu. Bukan tergantung keadaan kita. Bukan tergantung keinginan kita. Aku ingin ini, aku ingin itu, terus Tuhan kasih. Tidak. Oh, aku butuh ini, aku butuh itu, terus Tuhan kasih. Tidak. Tuhan kasih berdasarkan imanmu. Oh, aku percaya. Dan Tuhan kasih apa yang kau percaya. Kalau kau percayanya itu low, Tuhan kasih yang low. Kalau kau percaya itu quickly, Tuhan kasih yang cepat-cepatan saja. Dan kita semua tahu kok, kalau segala sesuatu yang cepat, ya jangan berharap hasil baik. Anda pesan makanan misalnya di restoran, Pak, saya mau gurami terbang. 10 detik kemudian guraminya datang, silakan dinikmati. Saya mau tanya, Anda akan berpikir, wah ini enak banget pasti karena cepat bikinnya. Atau apa? Atau Anda berpikir, ini ikannya dari mana? Karena cepat bener. Baru pesen 10 detik datang. Ini digoreng kapan? Apa dari kemarin-kemarin? Apa gimana? Dipanasin kayaknya. Ya kan? Kita tahu kok, semua yang cepat pasti nggak akan bagus. Tapi yang berjalan dengan waktu, pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Emas itu tidak terbentuk dalam waktu 1 jam, Bapak Ibu. Permata, berlian, itu nggak terbentuk dalam 1 jam kan? Terbentuknya dengan waktu yang panjang. Ratusan, ribuan tahun terbentuk. Batu bara, kan minyak bumi, kan nggak terbentuk dalam waktu 1-2 hari. Waktu yang sangat panjang, makanya harganya mahal. Jadi harus saya berdoa, goal itu harus ada. Karena goal itu statement of faith. Karena goal itu stretcher of faith.
mengembangkan imanmu. Dan dengan iman inilah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman inilah akan dilakukan Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita berdasarkan iman ini. Jadi Anda harus punya goal. Yang ketiga, kita menulis. Goal, focusing our energy. Goal itu memfokuskan energi kita. Goal itu membuat kita teratur. Membuat kita mudah untuk melangkah. Membuat kita untuk tidak buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang uang, buang sumber. Enggak. Kita enggak wasting everything in our life. We hurt ourselves if we trying to do too many things at one time. Kita menyakiti diri kita, kita merusak diri kita waktu kita berusaha melakukan banyak hal dalam hidup ini. Oh, saya punya bisnis. Pagi ngurusi bisnis makanan, siang ngurusi bisnis pet shop, malam ngurusi bisnis baju, sore ngurusi bisnis bengkel, oh nanti subuh ngurusi bisnis online. Rusak semuanya Bapak Ibu kalau begitu caranya. We don't have much time to do everything. We don't have the time to do everything. And not everything worth doing. Tidak segala hal itu layak dan pantas dikerjakan Bapak Ibu. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak kepingin kita melakukan segalanya. Focus is the key to an effective life. Hidup yang efektif, hidup yang efisien. The more focus you have, the more powerful you are. Makin besar fokus yang Anda punya, makin besar kuasa atau kekuatan yang Anda punya. Dan goal, keep focusing our energy, membuat kita tetap fokus Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan distraction. Kita nggak usah susah-susah lah. Saya misalnya, saya pengen diet, saya pengen kurus. Saya pengen langsing dikit lah, bagusan dikit. Begitu punya keinginan, punya goal, lihat nanti. Anda set up goalnya sekarang, nanti sejam lagi tiba-tiba Anda akan digoda. Ntar. Wah, tiba-tiba orang rumah masak. Wah, enak-enak masakannya. Kepiting lada hitam, salmon mentai. Wah. Lalu kita ngomong, kenapa kemarin-kemarin makanannya nggak enak-nggak enak? Kenapa sekarang waktu aku punya goal pengen diet terus makanannya enak-enak? Because world is full of distraction. Dan kita punya pilihan. The choice is ours, di tangan kita Bapak Ibu. We can spend our life, we can waste our life, or we can invest in our life. Yang mana yang kita mau? Distraksinya pasti ada. Tapi jangan terdistract, harus tetap fokus Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh goal, itu efek dari goal setting kita. Ingat ya, we don't have time to do everything. Kita nggak punya waktu untuk melakukan segala hal. Pilih apa yang kau akan lakukan. Fokuslah di situ. Contoh, kalau saya punya 10 ruangan dalam satu rumah ini. Lalu saya minta Anda untuk membantu. Tolong dong bersihin 10 kamar ini, 10 ruangan ini. Bagaimana cara Anda akan melakukan itu? Apa Anda akan bersih-bersih di kamar pertama 5 menit? Setelah itu selesai nggak selesai, pindah kamar 2. Kamar 2 5 menit, selesai nggak selesai, pindah ke kamar ketiga. Kamar 3 5 menit, selesai nggak selesai, pindah kamar 4. Begitu terus sampai kamar 10. Begitu kelar waktunya. Jadi kalau satu kamar 5 menit, ada 10 kamar 50 menit Bapak. Dalam waktu 1 jam, kira-kira Anda sudah mencapai hasil apa? Gak ada satupun yang kelar. Gak ada satupun yang bersih kamar itu. Dan Anda hanya akan mendapat capeknya saja. Gak ada hasilnya. Kenapa? Caranya salah. Dan ini tapi masalahnya yang orang sering lakukan. Semua kerjain, semua serabutan. Jual ayam, jual kompor, jual laptop, jual HP, jual jasa, jual ini, semua dijual. Oh, gue mah palu gak ada om. Apa lu mau gue ada? Bonyok kita. Kalau Anda mau mencapai hasil, jangan pindah-pindah kamar. Beresin dulu kamar pertama sampai kelar, baru kau pindah kamar kedua.
Mungkin satu kamar memang lama, memerlukan waktu mungkin setengah jam, 30 menit sendiri untuk membersihkan. Tapi dalam waktu 1 jam yang sama, kalau tadi kita pindah-pindah kamar, 1 jam gak ada satupun yang kelar. Tapi kalau Anda fokus, 1 jam Anda mungkin dapat 2 kamar bersih. Besar hasilnya? Enggak, tapi ada hasilnya. Ini kata kuncinya. Ada hasilnya. Kelihatan hasilnya. Bisa dinikmati hasilnya. Daripada kok pindah. Nggak dapat apa-apa. So, keep your energy focus. Sumber dayamu fokus, modalmu fokus, tenagamu fokus, waktumu fokus. Anda akan dapat hasil dalam hidup ini. Jadi jangan ngawur-ngawur, jangan sembarangan. Paulus menulis ini, 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. I do not run without a goal. Perhatikan ya. I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something, not just the air. Paulus nggak berkata begini. Aku sekedar main tinju-tinjuan. Aku sedang berpura-pura jadi petinju pelari. Ngisi waktu. Enggak, Bapak. Dia berkata, I do not run without a goal. Artinya, aku nggak lari kalau nggak ada goalnya. Aku bukan sekedar ikut lomba lari, bukan. I run to win, untuk menang. I box, aku bertinju to win, untuk menang. Nggak ada orang yang, ayo kita masuk ring tinju. Ya iseng-iseng aja, ya banyak. Yang ngisi waktu, KO lah kita. Waktu kita bertinju sungguh-sungguh. Untuk menang tujuannya, goalnya. Hari ini Bapak Ibu, oh aku mau masuk dalam kehidupan, ngapain? Ya iseng-iseng, yang penting ada. Bonyoklah kita, matilah kita. You must enter into the race of life to win, untuk menang. Dan tidak ada jalan kemenangan tanpa goal. Jadi hari ini fokus energi kita. Goal ini menolong kita untuk tetap tajam, tetap sharp, tetap fokus. Jangan ke distract yang lain-lain. Oh, saya punya mimpi, Pak. Saya punya goal. Tahun ini kita punya rumah. Misal ya Bapak Ibu. Tapi distraction, percayalah, distraction pasti akan ada banyak. Tiba-tiba ada yang sakit. Tiba-tiba ada yang rusak. Dalam mungkin mobil kita, motor kita, atau rumah kita yang sekarang kita tempati, atau mungkin kerjaan kita. Ada saja ntar. Oh tiba-tiba harus bayar ini, bayar itu, tiba-tiba harus beli ini, beli itu. Uangnya, percayalah, cepat atau lambat uang itu akan habis ntar. Dan Anda tetap tidak punya rumah. Tapi, waktu kita punya setting goal yang tepat, fokus tajam. Aku mau punya rumah tahun ini. Kita kerjakan, kita keluarkan segala yang kita punya. Semua tabungan kita keluarin, semua energi kita keluarin, semua waktu kita fokus ke situ, semua pikiran kita fokuskan ke sana. Apakah nggak ada halangan? Apa nggak ada distraction? Ada. Tetap Anda harus bayar yang lain, tetap tiba-tiba ada pengeluaran yang lain, tetap tiba-tiba harus beli ini, beli itu, tetap tiba-tiba harus bayar ini, bayar itu. Tapi at the end, Anda punya rumahnya. Gampang? Tidak. Nggak. Beli rumah, punya properti itu nggak akan mudah seumur hidup Bapak Ibu. Nggak ada properti yang gampang, nggak ada. Semua harus diperjuangkan. Berat? Yes. Makanya goalnya must high and long term. Kalau kita nggak punya goal long term ya nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini yang jadi masalah. Yang keempat, ini poin penting keempat. Goals keep us going. Goal, kalau kita punya goal itu akan membuat kita terus berjalan. Walaupun di depan tantangannya berat, tantangannya susah, tapi kita akan terus jalan karena kita punya goal. Goal ini yang membuat kita terus berjalan, berjuang dan tidak menyerah. Goal give us hope to endure, untuk bertahan dalam segala keadaan. Coba perhatikan ya, kitab Ayub pasal 6 ayat 11. Ayub pasal 6 ayat 11. Dia berkata ini. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Terjemahan Indonesia mungkin membingungkan. Saya baca yang terjemah bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Dia berkata ini. But I do not have the strength to endure. Aku tidak punya kekuatan untuk bertahan. I do not have a goal that encourages me to carry on. Aku tidak punya goal
yang membuat aku itu terus berjalan, to carry on. Jadi kalau Anda mau terus jalan, Anda harus punya goalnya. Kalau nggak ada goalnya, nggak bisa, Bapak Ibu. Goal, keep going. Terus berjalan, terus. Makanya tadi saya bilang, goal, jangan pernah bikin goal sekedar short term. Yang quickly, low and quickly. No. High and long. Kenapa? Because long term goal, itu akan membuat Anda sanggup menghadapi short term setback. Dalam setiap goal apapun yang kita punya dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita pasti akan mengalami kemunduran. Pasti. Kita ini manusia biasa. We make mistakes. Kita buat kesalahan. Kita buat pelanggaran. Kita salah hitung. Kita salah bikin keputusan. Dan banyak hal. Dan itu akan membuat kita setback. Oh, saya pengen diet, saya pengen kurus. Sekarang berat saya 80, saya pengen jadi 60 misalnya. Anda jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berpikir, oh hari ini 80, besok 79. Besoknya lagi 78, 77, 76, 75, 74, tada, 60. Goal achieve. Nggak bakal. Coba jalani. Apa yang terjadi? Hari ini 80, besok 81. Besoknya lagi 80. Besoknya lagi 82 mungkin. Besok lagi 79, 77, 78, 90. Turun lagi, naik turun lagi. Sampai kalau kita konsisten, terus berjuang, keep going, suatu ketika, yang entah kapan itu, 60 akan tercapai. Tapi naik turunnya pasti ada, Bapak Ibu. Nggak mungkin orang dia turun terus lancar, mulus. Kalau ada, semua orang udah achieve semua. Udah body goal semua, Bapak Ibu. Tapi hidup nggak begitu. We make mistakes. Kita pasti akan buat kesalahan. Dan kita pasti akan membuat kegagalan. Kita pasti akan punya short term setback. Tapi no problem. Kalau kita punya long term goalnya, nggak masalah. Kita mau setback juga nggak masalah, Bapak Ibu. Karena kita tahu yang kita kejar itu yang long term, bukan yang short ini loh. Anda mimpi punya rumah. Oh, cicilan saya 10 tahun, Pak. Tapi di tahun kedua saya gagal bayar. Susah, empot-empotan. Gimana dong? Ya nggak apa-apa. Kan masih 10 tahun ke depan goalnya. Sebulan ini gagal bayar, 2 bulan gagal bayar, 3 bulan gagal bayar. Perjuangkan dong, jangan sampai bulan keempat gagal lagi. Gimana caranya kita mulai tutup pelan-pelan. Kalau berhasil, jalan lagi. Sampai tahun ke-10. Lalu Anda berkata, berat loh. Berat memang, tapi kan berhasil. Jadi hari ini don't give up. Goals keep going. Membuat kita terus berjalan. Jadi dalam hidup ini Anda perlu punya goal. Anda perlu punya goal. Dan goal yang Anda punya nggak usah gede. We don't need the big goal in our life. Oh, aku ingin punya istana dengan luas 30 hektar. Nggak usah. You don't need to have a big goal. But you need to have an important goal. Contoh ya Bapak Ibu. Hari ini misalnya kita semua harus menjalani operasi. Karena satu kejadian atau satu penyakit kita harus dioperasi. Lalu selesai operasi, kita nggak usah punya goal aneh-aneh. Oh, I want to have a big goal. 1 jam setelah operasi, aku kepingin lari maraton. Ya bocor semua, mati kita di tengah jalan. Big goal, but not important. Kita perlu punya important goal, walaupun kecil. Contoh, hari ini dioperasi. Oh, goal saya setelah selesai operasi, sejam setelah selesai operasi, saya bisa duduk di ranjang. Small goal, but important. 1 hari setelah operasi, saya punya goal, bisa berdiri sendiri. Small goal, but important. Oh, 2 hari setelah operasi, saya punya goal, bisa jalan sendiri ke kamar mandi, pipis sendiri, nggak usah dibantu. Small goal, but important. Kalau 2 hari operasi Anda masih nggak bisa duduk di ranjang,
something wrong with us. Bahaya ini. So, set your important goal. Small step. Small goal, but important one. Jadi jangan sekedar yang muluk-muluk, wah aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin punya mobil yang bisa terbang. Kok mobil bisa terbang? Motor aja kita masih nyicil kok. Ingat tadi saya bilang, loh Pak katanya boleh mimpi besar. Loh mimpi besar boleh. Bebas. Tapi jangan berhenti di mimpi. Goalnya dong. Goal bicara masalah date dan deadline. Mau punya mobil terbang, kapan? Bisa jawab? Enggak. So, it's not a goal. Just a wild dream. Mimpi liar itu. So, ayo mulailah. Belajar untuk punya goal yang penting, important goal. Don't have to be big, but it need to be important in our life. Jadi pilih baik-baik goal Anda. Yang kelima yang terakhir. A good goal will be rewarded. Goal yang bagus, goal yang tepat akan mendapatkan upah. Saya bacakan ya. Amsal 11 ayat 27. Amsal 11 ayat 27. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Terjemahan bahasa Inggris memang tidak terlalu jelas. Dari bacaan terjemahan Indonesia tidak terlalu jelas. Saya bacakan Inggrisnya ya. If your goals are good, you will be respected. Lingkari kata ini. You will be respected. Kalau Anda ingin dihormati orang, dihargai orang, you need to have a good goal. Ini yang salah. Aku ingin dihormati orang. Caranya, kita harus punya duit yang banyak. Salah. Kita harus punya aset yang banyak. Salah. Kita nggak pernah ngomong begitu. Banyak orang kaya, Bapak Ibu, juga nggak dihormati. Banyak orang-orang yang kaya karena cara-cara kotor, korupsi kah, nipu kah, dicaci maki, dihina, dikutukin orang. Nggak direspek kok. Jadi harta bukan jaminan. Tapi ini yang Alkitab Tuhan kita katakan. If you want to be respected, have a good goal. Atur hidupmu dengan benar. Goal, desain hidupmu dengan benar. Kita akan dapat reward. Rewardnya di mana? Dua, Bapak Ibu. You will be rewarded in heaven, di surga oleh Bapamu, oleh Tuhan kita. Karena kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, we please God with our faith. Karena iman itu muncul dari goal. Iman itu adalah statement of faith. Kita menyenangkan hati Tuhan. We will get rewarded in heaven, and we will get reward in earth, di bumi, Bapak Ibu. Kita akan dapat respect dari orang. Kita akan menikmati upah dalam hidup ini. Kita akan menikmati hasil dari kerja keras kita. Kita akan menikmati hasil dari apa yang kita rancang desain kita. Aku desain hidup ini, tahun ini akan mencapai 100. Ternyata gagal. Wah sayang Pak, gagal cuma 80. Still a good achievement. Daripada aku nggak punya goal, terserah mengalir sajalah. Terus sekarang sampai mana? Nggak tahu juga, nggak jelas. Ini poinnya berapa nggak tahu. Kasian. So, pilihan tangan kita. We're gonna live our life by design or by default. Big God, big goal. Tiny God, tiny goal. No God, no goal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah kembali di minggu depan dengan tema Remember Why You Start. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini, tapi saya sungguh-sungguh berdoa. Ayo pegang goal kita. Set goal kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Hari ini saya undang kita angkatan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan kita katakan amin yang keras untuk
untuk setiap perkataan-perkataan yang kami lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah usaha kita. Apa yang kita sentuh, yang kita kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidup kita menjadi berlipat ganda. Tuhan berkati keluarga kita. Tuhan angkat pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita. Biar kita naik di kepala bukan ekor. Kita jadi orang-orang memberi, bukan meminta-minta. Kita jadi orang kelimpahan, bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.